Halo semua, kenalin aku Angelita Dwi Rayu dengan NIM Final 7211012, Prodi D3 Manajemen Administrasi Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang pajak bumi dan bangunan atau biasa disingkat dengan PBB. Untuk materi yang akan kita bahas tentang pajak bumi dan bangunan nanti ada 12 poin. Agar kalian dapat memahami semua materi tersebut, mari kita simak dari awal hingga akhir. Pasti kalian juga sudah tidak asing kan dengan pajak bumi dan bangunan ini, karena orang tua kalian semuanya juga pasti membayar pajak bumi dan bangunan. Nah, apa sih pajak bumi dan bangunan itu? Pajak bumi dan bangunan merupakan pungutan pajak yang dikenakan terhadap bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, termasuk rawa-rawa, tambak, perairan, serta laut wilayah Republik Indonesia, dan atau bangunan yang meliputi konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Nah, maka dari itu orang tua kalian pasti membayar pajak bumi dan bangunan karena memiliki bangunan yang telah diletakkan secara tetap pada tanah, di atas tanah. Nah, pajak bumi dan bangunan ini didasari pada hukum Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1994. Yang menjadi objek PBB yaitu bumi dan bangunan. Klasifikasi bumi dan bangunan yaitu pengelompokan menurut nilai jual dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Terdapat faktor dalam menentukan klasifikasi. Yang pertama letak, yang kedua peruntukan, yang ketiga pemanfaatan, dan yang terakhir kondisi lingkungan. Selain itu juga terdapat faktor dalam menentukan klasifikasi bangunan. Yang pertama bahan yang digunakan, yang kedua rekayasa, yang ketiga letak, dan yang terakhir kondisi lingkungan. Namun terdapat tanah dan bangunan tertentu yang dikecualikan atau tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Yang pertama digunakan sebagai kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan. Di dalamnya terdapat beberapa bidang. Yang pertama bidang ibadah, contohnya masjid, gereja, pura, dan vihara. Kemudian yang kedua di bidang pendidikan sebagai contoh sekolah atau madrasah dan pesantren. Yang ketiga di bidang sosial yaitu panti asuhan dan tanah wakaf. Yang keempat di bidang kebudayaan sebagai contoh candi dan museum. Dan yang kelima di bidang kesehatan, contohnya rumah sakit pemerintah. Yang kedua digunakan untuk kuburan, peninggalan berkala atau sejenisnya. Sebagai contoh yang pertama hutan lindung, hutan wisata, hutan suaka alam, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Kemudian contoh yang kedua, tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Kemudian contoh yang ketiga, bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pengenaan pajaknya akan diatur dengan peraturan pemerintah. Dan yang keempat, besarannya nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP ditetapkan masing-masing kota atau kabupaten setinggi-tingginya 12 juta untuk setiap wajib pajak. Yang diberikan NJOP-TKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya tertinggi atau terbesar, sedangkan yang lainnya dikenakan secara sepenuhnya. Yang menjadi subjek PBB adalah orang atau badan yang mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki dan atau menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Nah, berapa sih tarif PBB itu? Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1994, yaitu tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak sebesar 0,5%. Selanjutnya ada surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP. Apa sih SPOP itu? Nah, SPOP ini merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan Undang-Undang PBB. Kemudian setelah itu juga ada surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Nah, SPPT ini merupakan surat yang digunakan oleh DJP atau Dirjen Jenderal Pajak untuk membantu atau memberitahukan besarannya pajak terutang kepada wajib pajak.
Nah, DJP menerbitkan SPPT ini berdasarkan SPOP wajib pajak. Selanjutnya ada nilai jual objek pajak atau NJOP. Nah, apa sih NJOP ini? NJOP merupakan harga rata-rata transaksi jual beli properti seperti rumah, tanah, dan lain-lain. Nah, ketentuan besaran harga ini ditentukan oleh pemerintah provinsi. Jadi, setiap daerah pasti memiliki nilai jual masing-masing. Kemudian juga ada nilai jual kena pajak atau NJKP. Nah, apa sih NJKP ini? NJKP merupakan besaran nilai pajak yang diberikan. NJKP ini merupakan bagian dari NJOP. Jika NJOP besarannya kurang dari 1 miliar, maka NJKP-nya 20%. Nah, jika NJOP-nya lebih dari 1 miliar, maka NJKP-nya 40%. Nah, selain itu juga ada nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP. Nah, ini merupakan batas nilai jual pajak yang tidak kena pajak. Besaran NJOP-TKP ini juga berbeda-beda setiap daerah tergantung wilayahnya. Setelah penjelasan tadi, aku juga akan memberikan contoh soal beserta jawabannya. Mari kita simak sama-sama. Di sini terdapat contoh soal PBB terutang. Nah, bisa dibaca itu soalnya dari A sampai E, kemudian perintah untuk mengerjakan perhitungannya. Berikut cara perhitungan dari soal sebelumnya. Yang pertama menghitung tanah 800 kali 300 ribu hasilnya 240 juta. Yang kedua menghitung bangunan 400 kali 350 hasilnya 140 juta. Yang ketiga menghitung taman 200 kali 50 ribu hasilnya 10 juta. Yang keempat menghitung pagar 120 kali 1,5 kali 175 ribu hasilnya 31 juta 500. Kemudian hasil NJOP-nya dari penjumlahan semua perhitungan tadi sebesar 421 juta 500. Setelah itu NJOP dikurangi NJOP-TKP sebesar 10 juta. Hasil NJOP-nya menjadi 411 juta 500. Selanjutnya menghitung PBB terutang, NJKP-nya 20% dikali 411 juta 500, hasilnya 82 juta 300. PBB terutangnya 0,5% dikali 82 juta 300, hasilnya 411 500 ribu rupiah. Jadi PBB terutang yang harus dibayar oleh Angelita sebesar 411 500 ribu rupiah. Nah, kenapa NJKP-nya 20%? Karena NJOP-nya sebagai dasar perhitungan pajak kurang dari 1 miliar, dan kasus di atas termasuk wajib pajak PBB pedesaan dan perkotaan. Dari penjelasan dan soal serta jawabannya tadi, semoga kalian yang melihat ini sudah dapat mengetahui apa itu PBB dan semoga bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Aku pamit dulu diri.